على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk salat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tema yang akan kita bahas di Jumat yang kedua subuh dan maghrib Jumat keempat itu adalah fikih Asmaul Husna. Kita akan membahas tentang Asmaul Husna dan referensi yang kita pakai itu adalah diantaranya fikih Asmaul Husna punyanya Syekh Abdul Razak Abdul Muhsin Al-Badr. Kitabnya ada dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan ada muktasarnya dari kasarnya. Di dalam kitab ini nanti akan dibahas nama-nama Allah Asmaul Husna yang jumlahnya itu tidak 99, karena memang Asmaul Husna itu tidak terbatas 99. Kalau di dalam kitab ini diterangkan semacam itu. Dan di dalam kitab ini juga yang terbahas itu tidak urut. Kalau di dalam kitab yang lain itu kan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam dan seterusnya. Kalau di dalam kitab ini tidak diurutkan. Tidak diurutkan, tapi setiap nama dari Asmaul Husna itu ada dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, dan satu nama kadang-kala itu dimuqaranahkan, dibarengkan dengan nama yang lain karena ada muradif, karena ada persamaan makna, tapi juga terbahas ada perbedaan. Itu nanti. Jika saya heran nanti kalau jenengan membahas fikih Asmaul Husna ini nanti tidak urut seperti yang sudah kita pahami selama ini, dan jumlahnya juga lebih daripada 99, dan ada nama-nama yang mungkin belum pernah jenengan dengar di dalam tataran Asmaul Husna. Itu ya. Kedudukan untuk belajar tentang ilmu mengenai Asmaul Husna ini, Syekh Muhsin Al-Badr itu menyebut bahwa innal fiqha fi asma'illahi al-husna babun syarifun minal ilmi bal huwa al-fiqhu al-akbar. Jadi sesungguhnya memahami daripada asma Allah al-husna itu termasuk bab ilmu yang mulia. Bahkan dia itu disebut dengan apa? Al-fiqhu al-akbar. Al-fiqhu al-akbar. Secara linguistik yang namanya fikih itu kan artinya paham. Kalau orangnya disebut dengan faqih. Orang yang memahami tentang Asmaul Husna ini berarti dia ini sudah mulai untuk mempelajari ilmu yang mulia,
memahami fikih yang terbesar, memahami fikih pemahaman yang terbesar. Maka di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW itu kan ada kalimat may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dia itu Allah menghendaki dia itu kebaikan, maka yufaqihu fiddin, maka Allah itu akan memahamkan dia tentang masalah agama. Jadi kan posisinya kalau ada orang itu yang memang di dalam dirinya tidak ada greget untuk memahami agamanya, tidak ada motivasi untuk mempelajari agamanya, maka sebenarnya dia itu dikehendaki oleh Allah sesuatu yang jelek. Dan kalau ada orang itu dia punya motivasi untuk senantiasa memahami agama, itu berarti Allah itu telah menghendaki dia kebaikan. Nah, ilmu yang dalam konteks yufaqihu fiddin di dalam masalah ini, di antara puncak-puncaknya dan pokok serta fondasinya adalah mempelajari ilmu tentang Asmaul Husna. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man arada ulwa bunyanihi fa'alihi bi tawdiqi asasihi wa ihkamihi. Ya, barang siapa yang pengen dia itu menguatkan ketinggian daripada bangunannya itu, maka adalah dia itu menguatkan, ya, menguatkan pondasinya, menguatkan pondasinya lah. Pondasi di antara pondasi berkenaan dengan masalah keilmuan agama itu adalah kita memahami Asmaul Husna. Kalau kita sudah mulai paham tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti kita sudah mulai memperkuat fondasi bangunan ilmu agama kita. Banyak orang-orang itu yang memang ibadahnya bagus, sholatnya sudah oke sesuai sunnah, wudunya sudah oke sesuai sunnah, tapi dia tidak memahami Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenal Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan beberapa cara. Di antara mengenal Allah itu melalui nama-namanya, yakni Asmaul Husna. Yang kedua, mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya. Nah, ketika kita nanti belajar tentang Asmaul Husna, secara otomatis di situ kita akan belajar tentang sifat-sifat af'alnya Allah. Ya, sifat-sifat af'alnya Allah. Jadi mengenal Allah itu bisa melalui nama Allah, melalui sifat-sifatnya Allah, dan melalui af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu ada di Asmaul Husna. Dan nanti kita akan paham betul setelah kita mengerucut mulai dari Allah, Ar-Rabbu, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya, kita akan semakin paham. Inilah tauhid yang sesungguhnya. Inilah adab yang sesungguhnya, akhlak yang sesungguhnya, yang ketika kita meniru daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian belajar tentang ilmu Asmaul Husna itu adalah wahadal asasu amrani. Dari asas daripada ilmu yang semacam itu ada dua perkara. Yang pertama ada yang disebut dengan syihatul ma'rifati billahi wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi. Itu asas yang pertama dalam konteks keagamaan kita. Tadi fondasi mengetahui ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya mengatakan ma'rifat itu jangan salah paham seperti ma'rifat-ma'rifat yang dipahami oleh orang-orang tasawuf. Seringkali kalau di dalam konteks tasawuf itu ada ma'rifat atau hakikat yang kemudian mereka meninggalkan syariat. Ada yang mengatakan begini, saya sudah ma'rifat, saya sudah hakikat, terus gak perlu sholat. Bukan itu yang saya maksud di sini. Jadi nanti ada semacam ma'rifatul aqli, ada ma'rifatul qalbi, dan ada ma'rifatul af'al. Yang dimaksud di sini di konteks kita di sini kan mengenal Allah, ma'rifat dalam konteks mengenal Allah, bukan dalam konteks mengenal yang dipahami oleh mereka sebagai musyahadah atau ahli syuhud,
yang kemudian meninggalkan syariat itu mereka membagi empat itu. Di dalam dunia tasawuf kan dibagi empat. Ada syariat, ada thariqah, ada marifat, ada hakikat dalam dunia tasawuf. Yang di sini tidak seperti itu yang saya pahamkan nantinya. Jadi di antara asas ilmu agama itu yang paling penting, yang paling pokok pondasinya itu adalah sihhatul ma'rifati billahi wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi. Sihhatul ma'rifah itu benernya, sahihnya pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan perkaranya dan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Jangan sampai pada posisinya kemudian kita selama ini ibadah, selama ini bertahun-tahun tapi kita tidak paham siapa yang kita sembah, tidak paham dengan siapa yang kita selama ini kita sujud, kita rukuk. Ya. Apakah kita hanya sekedar mengenal Allah sebagai Tuhan begitu saja? Tapi sementara kita tidak mengenal nama Allah, tidak mengenal tentang sifat-sifatnya Allah, dan juga tidak mengenal tentang af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dalam kitab Fathul Majid itu Rasul kan ngomong begini, Yu'dini ibnu Adam, manusia itu menyakiti aku, kata Allah. Ini jangan dipahami secara tekstual ya, seolah-olah Allah itu bisa disakiti. Artinya pada konteks perbuatan yang disebut itu adalah merupakan perbuatan dosa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yu'dini ibnu Adam, manusia itu menyakiti aku. Yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru, uqallibu al-laila wan nahar. Manusia itu yasubbu ad-dahra, mencela musim. Wa ana ad-dahru, dan saya ini adalah musim. Uqallibu al-laila wan nahar, saya itu yang membolak-balik siang dan malam. Satu hadis ini kita bisa memahami, ada orang-orang di dalam kehidupan sehari-hari itu seringkali mencela musim yang datang. Ketika ada hujan, dia kemudian dalam bahasanya ngomong, ini nyapot atau udan, pemean buka garing-garing. Loh, kalau kita memahami nama Allah, salah satu nama Allah itu kan Al-Muqtadir ya. Al-Muqtadir. Apa Al-Muqtadir itu? Al-Muqtadir itu Allah yang zat yang maha menentukan. Namanya Al-Muqtadir, di situ ada af'alnya Allah sebagai zat yang mengatur segala sesuatu termasuk musim. Lah kalau kita ngomong iki udah terus pakai aku gak garing-garing iki piye to? Secara tidak langsung kita telah mencela Allah yang menurunkan hujan. Maka disebut dengan Yu'dini ibnu Adam. Saya kembangkan sedikit Pak di dalam konteks mengetahui asma Allah, af'alnya Allah. Di dalam pemahaman agama kita itu, hukum-hukum itu kan ada 3 Pak. Ada al-ahkam asy-syar'iyyah, ada al-ahkam al-qadariyah, ada al-ahkam al-jazaiyah. Itu hukum-hukum. Kita kaitkan dengan asmaul husna, sifat Allah dan af'al Allah. Al-ahkam asy-syar'iyyah itu adalah hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah hukum syara. Halal, haram, mubah, makruh. Itu adalah Allah sebagai al-muqtadirnya. Dan nanti kita gandeng dengan Allah itu sebagai al-hakim atau al-hakim, dan Allah itu sebagai al-malik. Nanti akan kita bahas al-malik itu konsekuensinya gimana, al-hakim itu konsekuensinya gimana, nanti dan seterusnya. Lah berarti konteksnya berkenaan dengan masalah halal haram syariat ini, itu Allah yang menentukan. Kalau kita paham, umpamanya contoh, di dalam syariat itu ada hukum potong tangan, di dalam syariat itu ada hukum rajam. Jenengan tidak akan mampu dan tidak mengatakan ini kan seharusnya. Ya untuk apa sih kok ada hukum potong tangan? Kenapa harus ada hukum rajam? Kalau kita memahami asmaul husna, kita akan paham, loh, tentang ranah membuat hal-hal itu Allah. Ketika Allah menghendaki potong tangan, itu hanya Allah.
Ketika memang Allah menghendaki ada hukum rajam, itu hukumnya Allah, itu haknya Allah sebagai al-muqtadirnya Allah. Gak bisa kita kemudian merubah-rubah dengan adanya konteks dekonstruksi syariah itu. Karena Allah itu jauh paham, lebih paham daripada manusia apa yang seharusnya dilakukan. Berkenaan dengan hukum syar'i ini, saya tetap mengatakan Allah itu tidak pernah salah di dalam menentukan sebuah kebijakan. Jangan berani mengatakan Allah itu salah. Weh, Allah salah menentukan potong tangan. Weh, Allah salah menentukan hukum rajam. Tidak bisa begitu. Lah inilah nanti fungsinya kita belajar Asmaul Husna di situ nanti juga. Ada yang namanya al-ahkam al-qadariyah. Al-ahkam al-qadariyah itu adalah hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah takdir. Takdir. Kalau takdir dalam bahasa rukun iman itu apa namanya? Khairihi wa syarrihi. Antuk mina bil qadarihi khairihi wa syarrihi, kan gitu rukun iman di hadis Jibril. Ketika Anda itu beriman dengan takdirnya Allah yang baik atau yang buruk. Rasulullah di dalam riwayat Ibnu Majah itu dikatakan di sana itu, kalau Rasulullah itu mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan menurut beliau sebagai manusia, dia ini Rasulullah akan mengatakan alhamdulillahi ala kulli halin. Kenapa bisa begitu? Rasulullah paham keputusan-keputusan di dalam kehidupan yang baik atau yang buruk itu Allah yang berhak untuk menentukan. Jenengan bekerja kepingin sugih, kok gak sugih-sugih, itu haknya Allah yang menentukan. Karena istilahnya begini Pak, bekerja itu adalah perintah dan rezeki itu adalah jatah. Sepakat tak kata-kata saya ini? Bekerja itu perintah, silakan berusaha. Ya, karena memang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tapi berkenaan dengan masalah rezeki itu jatahnya Allah, itu qadar. Dan jangan tidak bisa kemudian mengeluh, mengersulah dan bahkan mengatakan Allah tidak adil. Allah tidak akan pernah salah untuk membagi rezekinya kepada hamba. Itulah al-muqtadirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian para ulama menjelaskan, semakin banyak orang itu mengeluh, semakin banyak orang itu beruder, berarti dia tidak paham dengan Tuhannya. Rasulullah selalu mengucapkan apa? Alhamdulillahi ala kulli halin. Karena makanya di dalam Al-Quran ada kalimat wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali sesuatu yang kamu tidak suka, maka itu justru yang terbaik untuk kalian. Nanti akan kita bahas al-ahkam al-qadariyah itu di Al-Hamid. Di Al-Hamid, Allah yang maha terpuji nanti insyaallah. Dan ada yang namanya al-ahkam al-jazaiyah. Al-ahkam al-jazaiyah itu hukum-hukum yang berkenaan dengan balasan dosa, neraka, surga. Jangan pernah membaca hadis kalau ada orang yang membunuh 100 orang itu masuk surga. Pernah kan? Ada orang membunuh 99 orang, dia datang kemudian kepada seseorang, saya membunuh 99 orang, tobat saya diterima apa? Orang ini mengatakan, lah tidak, dibunuh sekalian orang ini. Akhirnya pas jangkep 100 orang. Dia datang kepada orang lain, saya sudah membunuh 100 orang, tobat saya diterima atau tidak? Orang ini mengatakan, nah diterima. Silakan kamu pergi ke kampung ini, silakan nanti belajar di sana, ibadah di sana bareng-bareng. Dia berangkat, di tengah jalan dia mati. Dalam riwayat Muslim, orang ini masuk dalam surga. Jadi kan tak bisa kalau ngomong, kok pewenak ya matanya wong 100 malu mlebu surga. Kok dong ini ditirokne matanya wong 100. Itu haknya Allah, itu yang kita sebut dengan al-ahkam al-jazaiyah. Ada seorang wanita tunasusila, dia memberikan minum seekor anjing, dia masuk ke dalam surga. Jadi jangan bilang ini, kok penak ya, ngekei ngombe kirit iso mlebu surga. Itu hak prerogatif Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan jenengan tidak bisa niru selain ngono ning omah tak kei kirit sing akeh ben tak ombeni sak mlebu surga. Tidak bisa model begitu. Nanti kita akan bahas di nama Allah Al-Hakim, itu akan ketemu di situ nanti. Nah inilah Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah pokok asas daripada keilmuan itu. Keilmuan agama itu adalah sihhatul ma'rifah, pemahaman yang benar
benar tentang Allah, pemahaman yang benar, pengetahuan yang benar tentang Allah, tentang perkaranya, ya, tentang nama-namanya dan tentang sifat-sifatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nomor 2, asas daripada keilmuan agama kita, kalau boleh saya katakan manhaj keagamaan kita, itu adalah tauhidul inqiyadi lahu wa li rasulihi duna ma siwahu. Kalau tadi itu benarnya pengetahuan tentang Allah, termasuk nama, sifat dan perkaranya Allah. Yang kedua, ini sebagai tonggak pokok daripada kehidupan beragama kita. Kalau saya boleh mengatakan manhaj beragama kita itu adalah tauhidul inqiyadi. Apa tauhidul inqiyad? Inqiyad itu ketundukan, ketaatan. Itu cuma tauhid satu kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan terbahas juga istilahnya ada syirik di dalam masalah ketaatan, ada syirik di dalam masalah mahabbah dan seterusnya. Saya yakin sudah terbahas di kajian tauhid di sini. Ini pokoknya. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita belajar Asmaul Husna itu tidak ada rugi-ruginya. Belajar Asmaul Husna itu kalau menurut saya merupakan sebuah bentuk pengetahuan yang wajib untuk kita pelajari. Syekh Mustafa Al-Bugha itu kan menyebut ilmu yang fardu ain untuk dipelajari itu kan 3. Jangan buka di Syarah Arba'in An-Nawawi, kitabnya namanya Al-Wafi. Kitab ini sudah kita katabkan di Manarul Islam ini. Syekh Mustafa Al-Bugha itu menyebut 3 ilmu yang fardu ain untuk dipelajari itu adalah yang pertama, seseorang itu paham akidah yang benar. Dan di antara untuk memahami akidah yang benar itu melalui fikih Asmaul Husna. Yang kedua, yang fardu ain untuk dipelajari oleh setiap orang Islam itu adalah dia harus memahami bagaimana cara beribadah yang benar. Kemudian yang ketiga, kewajiban fardu ain yang harus dipelajari oleh orang Islam itu adalah dia harus tahu bagaimana akhlak yang benar. Akhlak yang benar itu 3, akidah, fikih ibadah, dan akhlak. Ini merupakan fardu ain yang harus dipelajari. Akidahnya benar, tapi ibadahnya tidak benar, tidak bisa. Akidahnya benar, lah, ibadahnya benar, tapi akhlaknya gak benar, yo ora iso. 3-tiganya harus jalan sinkron bareng-bareng. Akidah, ibadah, dan akhlak. Maka mempelajari fikih daripada Asmaul Husna itu bagian daripada akidah, sehingga kita paham tentang sahihul ma'rifah, tentang benarnya pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jenengan amati Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwa kalau di dalam Al-Quran penyebutan Asmaul Husna dan sifat-sifat daripada Asmaul Husna, Al-Quran fihi min dzikri asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi aktsaru mimma fihi min dzikril aqli wa syurbi. Masya Allah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Al-Quran itu fihi dzikru asma'illah, di dalamnya itu ada penyebutan nama-nama Allah, wa sifatihi dan sifat-sifatnya Allah, wa af'alihi dan af'al-af'alnya Allah, perbuatan Allah, aktsaru lebih banyak mimma fihi min dzikril aqli wa syurbi wa nikahi, lebih banyak dari apa-apa yang di dalamnya penyebutan tentang masalah makan, masalah minum, masalah nikah, masalah surga dan seterusnya. Ibnu Taimiyah menyebut, saya ulang lagi, penyebutan nama Allah, sifat Allah, af'alnya Allah,
di dalam Al-Quran itu jauh lebih banyak daripada penyebutan-penyebutan yang lain. Coba jenengan amati. Dan biasanya rata-rata di ujung ayat itu di situ pasti ada nama atau sifat atau daripada afalnya Allah. Sering muncul Ghafurur Rahim, wa kana Allahu Ghafurur Rahima, Sami'un Alim, Sami'un Basir. Rata-rata setiap ujung ayat di situ menyebutkan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu urgensinya sebenarnya kita itu memahami ayat Allah itu tidaklah cukup, tapi kita juga harus paham mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Selama ini pas ketika kita sholat itu kita sudah mengenal siapa yang kita sembah atau belum? Ya. Selama ini kita pas ketika sholat beribadah sudah kenal dengan zat yang kita sembah atau belum? Kalau kita tidak kenal akhirnya nanti jadi tidak tahu karuan. Boleh saya menyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Boleh. Karena di masjid-masjid tertentu itu kalau saya menyebut tasawuf itu mesti dikritik. Ya, kalau saya menyebut tasawuf itu langsung dikritik karena menurut mereka namanya tasawuf itu berarti sesat. Ya, saya sepakat dengan Ustaz Firanda. Ya, Ustaz Firanda, makna tasawuf itu harus diproporsionalkan. Maknanya apa dulu? Ada yang langsung ngomong semua tasawuf itu sesat. Kalau Ustaz Firanda proporsional, tasawuf dalam makna yang apa? Kalau dalam konteks tasawuf itu berarti tazkiyatun nafs, membersihkan hati ini, ada takolli, ada tahalli, ada tajalli. Maka makna tasawuf yang semacam ini wajib untuk kita lakukan. Jadi banyak nama-nama Allah, banyak asma-asma Allah, af'alnya Allah, sifat-sifatnya Allah itu di dalam Al-Quran jauh lebih banyak daripada hukum-hukum yang lain. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mukadimah daripada urgensi kita itu memahami ilmu tentang fikih Asmaul Husna. Jadi memahami ilmu tentang fikih Asmaul Husna itu termasuk pondasi sekaligus dia merupakan fiqhul akbar, pemahaman yang terbesar di dalam manhaj keagamaan. Baik, sebelum saya lanjut tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang menambahkan apa yang didiskusikan. Mohon silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca bahwa barang siapa yang hafal dengan Asmaul Husna dia masuk surga. Apa penjelasan ini? Apakah cuma hafal atau kita mau paham dan menghayati, terus bagaimana pelaksananya? Terima kasih. Saya lebih cenderung pada posisi tidak hanya sekedar hafal. Boleh kita memakai analogi ya. Boleh kita memakai analogi begini. Ada orang kafir itu dia mengucapkan la ilaha illallah, hafal la ilaha illallah. Apakah dia ujuk-ujuk masuk surga? Tidak. Karena konteksnya ma'rifatul la ilaha illallah itu ada al-ilmu, ada al-yaqin wal amal. Itu syarat mutlak. Makanya namanya iman itu kan ada iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan, kan begitu. Saya lebih cenderung tidak hanya sekedar hafal. Saya contohkan tadi. Tadi kan saya bilang Al-Hamid. Al-Hamid itu Allah yang Maha terpuji. Kalau di dalam konteks Asmaul Husna, Al-Hamid itu berarti af'alnya Allah itu terpuji, sifatnya Allah terpuji, namanya Allah terpuji, dan tidak ada satupun yang diputuskan Allah itu yang tercela. Termasuk sesuatu yang mungkin kita anggap menyedihkan buat kita, tapi bagi Allah itu tetap terpuji dan itu yang tetap yang terbaik. Dia tiap hari mengucapkan Alhamdulillah, 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 tapi dia tidak pernah rela dengan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ini bertabrakan betul. Ini mulutnya alhamdulillah, tapi bendino setiap hari main grudel tok isinya. Ya itu bukan masuk ranah semacam itu. Maka kayak seperti kita ngaji kemarin di bab tauhid di
di Selat Sunda di Masjid Ta'lim Khairun Nisa itu saya bilang la ilaha illallah atau mengenal Allah itu 3 poin. Al-ilmu, yakni arifan dimana, paham dulu, mengerti. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah, pahami dulu. Yang kedua al-yakin, meyakini dengan apa yang dia pahami. Kemudian yang ketiga al-amal, mengamalkan. Kita hafal Asmaul Husna, maknanya yora paham, apalagi mengamalkannya jauh daripada apa yang dihafalkan. Jadi itulah yang sebenarnya yang betul, bahwa orang yang menghafal Asmaul Husna dia masuk surga karena dia meyakini. Gimana orang mengatakan la ilaha illallah tapi tidak yakin? Kalau di dalam kitab ini Bapak Ibu, Allah itu termasuk Asmaul Husna. Ar-Rabbu itu juga termasuk Asmaul Husna. Nanti akan kita paham Allah itu maknanya apa. Ada orang mengatakan Allah itu Al-Wadud, yang maha mencintai, tapi dia tidak yakin dengan apa yang dia ucapkan. Belum. Jadi syaratnya 3 Pak. Apa tadi? Al-ilmu, yakin, wal amal. Ada yang lain? Sebelum masuk kita bahas al-ilah, Allah. Tidak ada? InsyaAllah dipaham 100%. InsyaAllah. Saya itu yang saya khawatirkan dari dulu itu, yang namanya kajian itu hanya sekedar rutinitas. Wong sing nyatet itu durung kawan paham apa mana sing gak nyatet. Sing ngrungokne ae sing fokus itu durung kawan paham apa mana sing gak ngrungokne. Sing lungguh balik sendenan sing bojo parep mantu-mantu. Itu. Makanya kajian itu seringkali mengulang-ulang dalam bahasa Indonesia. Itu dijadikan buka di kitab Sahih Adabil Islamiyah itu. Rasulullah kalau berkenaan dengan masalah ucapan yang penting seringkali diulang. Kajian dia kadang-kadang diulang supaya tadi memori kita kadang-kadang penuh. Kajian kita hari ini nanti seminggu yang akan datang belum tentu kita masih ingat. Apalagi saya lihat jadwalnya di adik kelas ini mau penuh, full tiap hari ada ngaji. Lekak diikat dengan catatannya sering lali, sering lupa. Full direkam. Mudah-mudahan kalau dengan rekaman itu ugowo budelok bunda. Nggak direkam kok tapi nggak didelok ya gimana ya? Insyaallah. Dan baik, saya lanjut berarti. Kita masuk Asmaul Husna yang pertama berdasarkan kitab fikih Asmaul Husna. Allahu atau al-ilah. Allahu atau al-ilah. Kita paham Pak, bahwa dino setiap hari kita sebut nama Allah. Pokoknya berdino Allah. Tapi kita tidak paham konsekuensi konteksnya ketika kita mengucapkan Allah. Makna daripada Allah itu apa? Jadi Syekh Muhsin Al-Badr mengatakan, wa awwalu ma nabda'u bihi min asma'il husna ismuhu tabaraka wa ta'ala Allah. Jadi Allah, Syekh Muhsin Al-Badr menyebut Allah itu adalah termasuk Asmaul Husna. Dan ini kata beliau bahwa yang namanya Asmaul Husna, yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini nanti ada khosais. Ada keistimewaan pada nama lafaz jalalah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Khosais yang pertama ini anahu al-aslu li jami'i asma'illahi husna. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah asal pokok dari semua nama-nama Allah. Kalau kata Allah ini tidak ada, yang lain juga tidak ada. Kalau kata Allah ini dihilangkan, maka mulai Ar-Rahman sampai As-Sabur itu tidak ada.
Makanya konteksnya nanti ada idhofah yang menyebutkan kata Allah itu sebelumnya. Innallaha ghafurur rahim. Allah lagi yang disebut. Dan bisa mengatakan langsung ghafurur rahim. Setidak-tidaknya akan mengatakan innahu huwat tawwabur rahim. Ada innahu yang kembali domirnya kemana? Allah. Karena memang kata Allah itu adalah pokok asal daripada semua nama-nama Allah. Saya gambarkan yang paling jelas begini. Jenengan itu berdiri di tengah-tengah sebuah ruangan, ya kan? Di ruangan itu dikelilingi oleh cermin, full cermin. Orang yang ada di situ berapa jumlahnya? Satu. Kalau jenengan melihat kepada cermin, tentu akan melihat yang konteksnya gambarnya persis dengan jenengan yang di tengah. Tapi sebenarnya ini bukan jenengan, tapi cuma bayangan. Kalau jenengan kemudian fokusnya kepada cermin, jenengan kecelik. Makanya begini ya, mengenal Allah itu ada dua jalur kan. Kalau di dalam kitab Al-Hikam tulisan oleh Syekh Al-Athaillah As-Sakandari yang saya bahas setiap garis genap itu di Gadan, ada yang disebut dengan yastadillu bihi, ada yang disebut dengan yastadillu alaihi. Ini pernah terbahas atau belum Pak? Belum ya. Orang itu kadang-kala memahami begini. Dia melihat alam. Alam itu apa tuh artinya Pak? Kullu ma siwallahi wa huwa alam. Segala sesuatu yang selain Allah itulah alam. Maka ada kalimat Rabbul Alamin. Ada orang itu melihat alam. Setelah melihat alam, baru kemudian dia yakin bahwa Allah itu ada. Itu yang disebut dengan yastadillu alaihi. Alam itu dijadikan dalil akan keberadaan Allah. Sehingga kalau dia itu tidak ada alam, dia tidak akan pernah mengakui Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang di dalam tadi itu, fokusnya cuma ke cermin itu. Padahal secara hakikatnya yang benar adalah fokusnya kepada yang di tengah itu, orang. Ada yang namanya yastadillu bihi. Yastadillu bihi itu sebagai bentuk proses dari konteks pengenalan yang pertama tadi. Dia akan mulai fana dalam bahasa kita itu. Fana itu sekadar konteks kalau dalam orang-orang tasawuf menyebut dzikrul akhwal khofi. Kalau orang-orang tasawuf itu dzikir itu membagi dzikir itu jadi 7. Sampai pada konteks dzikir khofi, dzikir akhwal khofi. Tidak perlu kita bahas. Kejerot. Kalau dalam konteks dzikir akhwal khofi menurut orang-orang tasawuf itu pada hakikatnya yang cermin itu tidak ada. Kalau dia fokusnya kepada cermin dia salah. Dia akan kecelik. Maka fokusnya kepada ini. Maka pengenalan itu yang seharusnya adalah Allah itulah, ya. Dengan adanya Allah baru ada alam. Sama dengan konteksnya Asmaul Husna ini. Kalau tidak ada Allah, ya, maka nama-nama yang lain tidak akan pernah ada. Itulah. Maka konteksnya kemudian ada kata-kata semacam ini. Qaidahnya di dalam kitab Al-Usulul Usul ila Allah Ta'ala. Kitab Al-Usulul Usul pernah dibahas di sini belum juga. Kalau kitab tauhid yang dibahas kitab apa? Enggak jelas. Tematik. Oh, tematik. Saya ngomong sama Ustaz Andri. Kalau bisa itu ngaji itu pakai kitab pada referensinya. Ini kitab ini. Di top down Ustaznya. Jadi kan ngaji apa? Ini kitabnya siapa? Karangan siapa? Ini. Jadi punya referensinya ada. Kalau ngaji tematik nanti khawatirnya materi pertama dan materi kedua tubuhan. Ngalor ngidul dan karuan. Kalau ada kitabnya begini kan runtut sampai kata. Nanti kata selesai, kitab apa yang dibahas? Oke. Jadi dalam kitab Al-Usulul Usul ila Allah Ta'ala itu ada kaidah. Ma la yakunu billahi la yakunu, wa ma la yakunu lillahi la yakfa'u wa la yadur. Itu kaidah. Apa-apa yang dia itu tanpa ada Allah, kekuatan Allah, izin Allah, layak pun dia tidak akan pernah ada.
Dan sesuatu ma la yakunu lillah, dan segala sesuatu itu kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u wa la yadur, maka dia itu tidak akan pernah bermanfaat dan tidak akan pernah kekal. Nah, itu loh Allah. Kalau begitu kita pikir Allah itu boleh kan? Jenengan kayak wirid itu la ilaha illallah ataukah cukup Allah. Atau mungkin jenengan wiritannya hu. Ada contohnya nggak ya? Nggak ada contohnya Ustaz. Masya Allah. Rame. Saya gak usah dibahas Rame. Kalau Nabi Muhammad cuma mengatakan begini, awalu ma qultu, sampai lali, khairu ma qultu ana wan nabiyuna qabli, sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya apa yang saya ucapkan, saya wan nabiyuna min qabli, dan nabi-nabi sebelum aku itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat Bukhari, jenengan itu diminta oleh Rasul setiap hari setidaknya baca berapa kali? 100 kali. Jadi wiritan itu carilah yang makfurat. Wirid itu, dikir itu carilah yang langsung ijazahnya dari Nabi. Gak usah boleh wirid-wirid yang dari ijazah-ijazah selain Nabi Muhammad. Ayo baca ini 1000 kali supaya ini, gak usah. Kekuatan saya malah jin datang, orang wiritan malah kesurupan. Gitu ya. Ini sampai jam berapa ngajinya Pak? Sudah selesai. Sudah selesai. Belum? Oh sudah. Oh, Masya Allah. Tidak apa-apa. Jadi nanti kita lanjutkan di Jumat yang keempat, ba'da maghrib, masuk di Asmaul Husna yang pertama yaitu Allah. Nanti kita bahas Allah Subhanahu wa taala. Setelah membahas Allah, baru kemudian ada Ar-Rabbu. Konteksnya nanti uluhiyah itu kayak apa, rububiyah itu kayak apa, dan seterusnya. Insyaallah. Cukup? Satu lagi. Iya. Terus saya pernah membaca lagi begini, tapi rasanya bukan hadis. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oh. Tolong dijelaskan. Itu kalimatnya man arrafa nafsahu arafa rabbahu. Iya. Itu konteksnya begini, nanti di dalam Al-Quran itu ada kalimat wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu sebenarnya pada konteks pengenalan model pertama tadi Pak, yang disebut dengan yastadillu alaihi. Dia melihat alam. Namanya alam itu kan selain Allah tadi. Melihat alam. Dia kemudian digandeng. Kalau saya mengatakan begini, kalau jenengan zikir itu harus ada fikir. Ali Imran ayat 191 kan ada. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jangan hanya berhenti di situ jenengan. Zikir dalam keadaan berdiri maupun duduk maupun berbaring. Zikir itu harus digandeng dengan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kalau orang tasawuf menyebut itu zikir sirri. Zikir sirri itu mulut tidak berbunyi. Zikir sirri itu hati juga tidak berdetak mengatakan hu dan sebagainya. Tapi begitu dia melihat apapun yang ada di hadapannya, yang dia ingat di balik itu ada Al-Khaliq. Ignoran tak takon jenengan. Bapak lek delok wong wayu ini diinget apa? Andekan. Jawabannya kira-kira tepat kok enggak jawaban. Jenengan kalau melihat orang cantik itu yang diingat apa? Ciptaan Allah. Sampai kayak 10 barang dibalikan sing aneh-aneh. Kalau dalam konteks dzikir sir, jenengan yang jenengan ingat bukan kecantikan itu. Masya Allah. Yang jenengan lihat itu bukan itu, tidak berbekas konteksnya semacam itu. Maka yang jenengan ingat Allah yang innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itulah yang menciptakan kecantikan. Oh, Allah yang begitu luar biasa menciptakan wanita semacam itu. Tidak ngefek
orang-orang semacam itu. Takona ini baru apa? Memang kamu cantik itu karena Allah SWT. Kalau Allah nggak menghendaki, tidak akan mungkin terjadi seperti itu. Nah, itu pada konteks man arrafa nafsahu ya arrafa rabbahu. Dia kenal dirinya dalam konteks sebagai alam. Ya, dia paham sangkan paraning dumadi. Apa sangkan paraning dumadi? Tahu dia hendak kemana? Hah? Tahu. Kalau sangkan paraning dumadi. Dalam konteksnya man arrafa nafsahu itu sangkan paraning dumadi. Dia paham, aku itu diciptakan teko apa? Proses kehidupan saya untuk apa, nanti kembalinya siapa, dan saya yang menciptakan siapa, yaitu sangkan paraning dumadi. Ketika sudah sangkan paraning dumadi, otomatis dia akan kenal Allah. Itu maksudnya begitu, insyaallah. Makanya nanti wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia akan berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, dan dia kemudian akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Allah, Kau menciptakan segala sesuatu tidak akan pernah sia-sia. Ya kan? Allah menciptakan hidup. Jangan kemudian pegang-pegang yang namanya rambutnya hidup. Kalau jangan yang ingat itu Allah, jangan mengatakan Allah menciptakan rambut hidup tidak akan mungkin sia-sia. Segala sesuatu itu ma khalaqta hadza batila subhanaka. Nah, itulah diantara maksudnya. Insyaallah kita bahas di sini insyaallah. Ya, kadang-kala Pak, kalau kita nanti akan berbicara tentang ini, kalau hanya sekedar pakai logika, seringkali akan tubuhan. Kalau kita berbicara tauhid, kalau kita bicara tentang nama-nama Allah, afalnya Allah, jangan hanya pakai logika, tabrakan nanti kita itu. Tapi bicara pakai iman dan dalil. Bicara pakai iman dan dalil. Nakli ya. Ya, kalau kita hanya pakai seperti orang Mu'tazilah, ditolak semua nanti. Sekarang banyak orang-orang Mu'tazilah kayak modern. Cukup ya Pak? Insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan andai kata ada kesalahan baik ucapan ataupun dalil, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selaku manusia, al-insan makhluk khata' manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dan andai kata ada yang salah, monggo saya bisa diingatkan dengan baik, karena memang saya pun juga banyak kekurangan. Diingatkan, Pak tadi dalilnya salah. Saya berterima kasih kalau diberitahu seperti itu, dan saya tidak akan pernah marah kalau dikasih tahu. Malah justru berterima kasih, karena memang konteksnya Allah itu membenarkan seseorang, Allah memberikan petunjuk seseorang itu lewat cara yang berbeda-beda. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita adalah orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan umur kita diberkahi, diistiqomahkan di dalam kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan keluarga kita, rumah tangga kita adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita itu adalah anak-anak yang saleh dan salihah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan negara kita, sekali lagi, kita adalah hidup di negara Indonesia, NKRI kita itu adalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi